Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah la rasula wa la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Dahlan muda yang berbahagia dimanapun Anda berada, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tiada pernah henti melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya dimanapun dan kapanpun, sehingga dalam kesempatan yang berbahagia ini kita bisa saling sharing ilmu, saling bertatap muka dan dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah sejati kita sepanjang zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau telah membebaskan umat manusia dari belenggu jahiliyah menuju masyarakat yang dicita-citakan Al-Quran, yaitu masyarakat yang Islam, masyarakat yang cerah, masyarakat yang berkemajuan. Dahlan muda, bahwa di dalam kehidupan ini kita tidak bisa melepaskan diri dari keberislaman kita. Dan dalam keberislaman kita itu ada nilai-nilai ajaran-ajaran yang diajarkan, terkhusus bisa kita baca nilai-nilai itu di dalam Al-Quranul Karim. Di antara pelajaran yang penting adalah tentang takwa. Selanjutnya, dahlan muda, kita perlu memahami apa itu takwa. Yang takwa itu selalu disampaikan oleh khotib dalam setiap khutbah Jumatnya, yaitu wasiat takwa. Takwa itu dari kata dari huruf wa, qaf, dan ya, yang dari para ulama itu ada yang mengartikan sebagai rasa takut. Tetapi takut di sini adalah takut dalam makna yang positif. Apa itu? Yaitu takut yang mendekatkan. Umumnya orang yang takut itu ia akan menjauhi. Misal, seorang yang takut dengan binatang buas, ia akan lari dari binatang buas itu, dia akan menjauh. Tetapi lain halnya dengan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin ia takut, semakin pula ia mendekat. Itu bedanya takut yang positif dan takut yang negatif, yang maknanya sempit. Dahlan muda yang berbahagia, tetapi sesungguhnya ada makna lain dari takwa itu yang para ulama juga telah mendefinisikan. Walaupun di antara makna ini sesungguhnya ada keterkaitan satu dengan lainnya, yaitu ungkapan imtithalu awamirillah, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kalau orang takut kepada Allah, ia akan mendekat. Bagaimana cara mendekatnya? Yaitu dengan melaksanakan segala yang Allah perintahkan dan menjauhi segala yang Allah larang. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri sesungguhnya juga telah memberikan definisi takwa itu. Dalam banyak ayat, takwa itu disebut oleh Allah. Salah satunya bisa kita baca di dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Di situ Allah menyebut kata takwa sekaligus menjelaskan definisi takwa itu. Di sini ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyina wa atal mala ala hubbihi dhabil qurba wal yatama wal masakina wa ibnas sabil wasailina wa fir riqabi wa aqamas salata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Nah, itu kata takwa ada dalam akhir, wa ulaika humul muttaqun, dan merekalah orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang-orang yang bertakwa? Dijelaskan dalam ayat ini dengan agak panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada intinya, orang-orang yang bertakwa dalam ayat ini itu bisa kita klasifikasikan ke dalam 3 unsur
Tetapi ketiga unsur ini meskipun bisa kita jelaskan masing-masing, ketiganya mustilah bersatu padu dalam jiwa seorang dalam satu tarikan nafas. Tidak untuk dipilih dan tidak untuk ditinggalkan yang lainnya. Ketiga-tiganya harus menyatu. Itulah takwa. Apa itu? Yang pertama adalah iman, yang kedua Islam, dan yang ketiga ihsan. Iman di dalam ayat ini dijelaskan dengan iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada malaikat, kitab-kitab. Kemudian Islam dalam ayat ini dijelaskan dengan mendirikan sholat, menunaikan zakat. Sementara kita tahu ada 5 rukun Islam itu. Di antaranya yang kedua dijelaskan di dalam ayat ini, sholat dan zakat. Dan yang ketiga ihsan. Ihsan dalam makna yang sederhana atau dalam kata yang singkat, yaitu menjadi orang yang baik. Yang di dalam ayat ini disebutkan ihsan itu dengan mendermakan harta yang dicintai kepada siapapun yang membutuhkan. Kemudian ia bersabar dalam segala keadaan. Nah, ketika seorang mengaku beriman, tetapi jika dalam berislam itu tidak menghasilkan ihsan atau perbuatan baik dalam keseharian, sesungguhnya belum ada takwa itu, atau takwanya masih dalam level yang rendah. Iman yang baik, iman yang sungguh-sungguh itu dibuktikan dengan cara berislam yang konsisten, cara berislam yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi iman yang itu ada dalam hati, yang sifatnya adalah kepercayaan transendental. Kemudian sholat itu sifatnya seorang hamba kepada Tuhannya dari bawah ke atas. Sementara ihsan itu adalah menyamping. Sesuatu yang ada dalam hati kita yang berupa keimanan, keyakinan itu kemudian kita buktikan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ibadah itu pun harus teraplikasikan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi orang yang baik, baik dalam bertutur kata, baik dalam berbuat, dan baik dalam kiprah kemasyarakatan. Kepada sesama itu berbuat baik, kepada lingkungan kita merawat lingkungan sehingga bisa menciptakan kemaslahatan bersama dan lain sebagainya. Jika mengaku beriman, melaksanakan sholat dan seterusnya, tetapi kalau lisan kita masih sering menyakiti hati orang lain, artinya belum bertakwa. Kalau kita mengerjakan sholat, serajin apapun sholatnya, tetapi masih ada hasad, hasut, iri, dengki dalam hati kita, artinya belum bertakwa. Kenapa? Karena takwa meniscayakan iman, Islam, dan ihsan yang berpadu dalam jiwa seorang dalam satu tarikan nafas. Itu yang disebut sebagai ulaika alladzina sodaku dalam ayat ini. Merekalah orang-orang yang benar. Wa ulaika humul muttaqun. Dan orang-orang yang benar itulah yang bertakwa. Saya rasa cukup demikian materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk lebih jelasnya nanti dahlan-dahlan muda ini bisa membaca dalam buku kuliah akhlak yang ditulis oleh Profesor Dr. Haji Yunahar Ilyas LCMA, yang barangkali di antara dahlan muda ini sudah banyak yang memilikinya. Jika ada kurang-kurang kata, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.